الحمد لله الحمد لله الكريم المنان العظيم الشان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، jamaah Jumat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berikhtiar dan berupaya menjalani apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Tentu bukan hanya takwa kita lakukan di masjid, bukan hanya takwa kita lakukan di musalla, di tempat kajian maupun majlis ta'lim. Terlebih takwa senantiasa kita bawa baik saat kita di rumah, saat kita sedang berniaga, saat kita sedang di pasar, saat kita sedang di kampus, saat kita dimanapun berada. Begitulah yang diinginkan atau dipesan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengingatkan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah, menjadi hamba yang bertakwa dimanapun berada. Tentu inilah merupakan perintah agama. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, setiap masalah, problem, apapun kesulitan yang sedang kita hadapi, tentu di antara kita dan banyak bahkan sangat bermohon kepada Allah agar setiap kesulitan, masalah, problem dipertemukan dengan solusi-solusinya. Akan tetapi, apakah permohonan kita berimbang senada dengan apa yang kita lakukan? Terkadang justru malah terbalik. Bahkan tanpa kita sadari, kemudahan dalam kehidupan yang kita dambakan, kita hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa kita melihat kepentingan orang lain. Bahkan di saat orang lain memiliki kebutuhan kepada kita, kita bersikap acuh tak acuh tanpa ada niatan membantu. Dan ini sebenarnya tidak diinginkan oleh agama, sehingga kita semua, banyak di antara kita hidup hanya untuk kepentingan hidup pribadi, bukan hidup untuk kepentingan hidup orang lain. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjadi orang beriman, menjadi muslim, tentu sangat dianjurkan kita juga menjadi orang yang muhsin. 3 dimensi iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga tidak cukup kita hanya mengandalkan iman tanpa sebuah ihsan. Tidak cukup kita melakukan ihsan tanpa sebuah Islam.
dan juga tidak cukup kita melakukan perbuatan-perbuatan baik jika tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi ditanya ma huwal ihsan, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 4777. Ma huwal ihsan, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Muhammad, ihsan itu adalah melakukan apapun niatnya, tujuannya untuk ibadah, semata-mata aktivitas yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, baik mencari rezeki, membantu orang lain, dan bahkan mengajar dan belajar, semua kita lakukan semata-mata ibadah karena Allah. Dan kita dianjurkan seolah-olah kita melihat Allah. Meskipun kita tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya untuk berbuat baik kepada orang lain, sehingga Al-Qur'an mengulang kalimat al-ihsan. Di dalam kitab suci terulang sebanyak 198 kali. Sebagaimana di antaranya dalam surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Dalam surah An-Nahl, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Perintah-perintah dalam Al-Quran yang menganjurkan untuk kita berbuat baik sangat banyak. Bahkan ada jaminan dari Nabi kita Muhammad, wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'aunil akhi. Senantiasa Allah dalam membantu hambanya jika hambanya selalu membantu saudaranya. Ibadah Allah. Jangan-jangan kesulitan dalam kehidupan kita saat ini yang tidak atau belum bertemu dengan solusinya bukan karena Allah tidak mengabulkan doa kita, saudara, tetapi boleh jadi ada orang yang banyak teriak dan mengharap bantuan kita lalu kita enggan membantunya. Bisa jadi ada orang yang menginginkan kita mengulurkan tangan kepadanya tapi kita tidak mengulurkannya. Ada orang yang sedang dalam keadaan sulit, kita bisa membantunya dan dia memohon kepada kita untuk membantunya tapi kita tidak membantunya. Tidak pernah mempermudah untuk urusan orang lain yang berharap kepada kita. Dan ketahuilah, di saat itu kita akan mendapatkan kesulitan yang saat ini sampai detik ini, bahkan sampai hari ini belum Allah pertemukan kita dengan solusinya. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berbuat baik kepada orang yang baik, itu baik. Tapi lebih baik adalah orang berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadanya. Inilah yang disebut hakikat puncak daripada maqam ihsan. Maqam seseorang jika sudah melihat orang lain dengan sama, artinya sama-sama butuh dengan bantuannya. Ketika kita menjadi seorang dosen, kita permudah kepada mahasiswa kita. Ketika kita menjadi atasan, kita permudah kepada bawahan kita. Ketika kita menjadi pejabat, kita permudah kepada rakyat kita. Ketika kita menjadi orang kaya, kita permudah kepada orang miskin. Itulah senantiasa yang diinginkan dalam agama kita, sehingga kebaikan terus dilakukan dimanapun dan kepada siapapun, bahkan kepada orang yang di luar agama kita.
kita dianjurkan juga untuk memperlakukan baik kepada mereka. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat terpuji, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Salinglah menolong dalam kebaikan, dalam kebajikan, dalam ketakwaan. Disinilah ketika tolong menolong yang kita senantiasa lakukan tanpa harus kita berdoa kepada Allah, langsung Allah turun tangan untuk menolong persoalan kita. Ibadah Allah, jamaah Jumat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang-kadang hati kita harus terluka ketika kita membantu orang lain, namun orang lain bukan berterima kasih kepada kita, lupa dengan kita, tidak ada rasa syukurnya kepada kita. Ketahuilah, meskipun itu terjadi, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal baik kita, perbuatan baik kita untuk orang lain, meskipun orang lain tak menghargainya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berbuat baik sampai kita meninggal dunia, dan lakukanlah kebaikan tanpa pernah merasa orang yang paling baik. Lakukanlah kebaikan kepada orang yang baik dan bahkan kepada orang yang tidak baik. Karena kebaikan yang kita lakukan, meskipun orang lain tidak menghargai apa yang kita lakukan, yakinlah Allah sangat mengapresiasi. Terkadang itulah situasi yang mengharuskan kita menerimanya, sehingga menggiring hati kita untuk ikhlas melakukan perbuatan kebaikan tanpa ingin dibalas oleh orang lain, tapi yakinlah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah terima kebaikan-kebaikan kita, dan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية وانفعنا ببركتها واهدنا إلى الرشاد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا واهب العطيات يا منزل البركات يا غافر الذنوب والسيئات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن صلى واعتكف فيه ولمن تصدق وتبرع به برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم